Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Kemal dari kelas TI 4912. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu menentukan domain dan fungsi. Jadi di sini kita disuruh menentukan domain dan fungsi dari fx sama dengan akar b min ax per cx min 10. Dan seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa kita memiliki A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan C sama dengan 8. Sehingga kita bisa mensubstitusi nilai dari A, B, dan C tersebut ke dalam fx, sehingga didapat fx sama dengan akar 3 min 3x per 8x min 10. Oke. Ketika kita sudah substitusi nilai, di mana domain fungsi df itu adalah semua nilai x agar fx itu terdefinisi. Karena fungsi ini melibatkan akar kuadrat dan pembagian fungsi rasional. Jadi ada dua syarat yang harus kita penuhi. Di mana pada syarat pertama, syarat 1, ekspresi di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi agar si akar 3 min 3x itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi 3 min 3x lebih dari sama dengan 0 atau 3 lebih dari sama dengan 3x. Di sini kita bagi 3 agar menjadi x, sehingga didapat 1 lebih dari sama dengan x, atau x itu kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kita dapatkan domain fungsi pertama. Atau kita dapatkan yaitu D1-nya. Sehingga D1 yang kita dapat adalah sama dengan X, di mana X itu kurang dari sama dengan 1, dan X adalah bilangan real. Oke. Kita sudah mendapatkan domain fungsi pertama, dan seperti yang dibilang tadi ada dua syarat. Jadi kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua itu adalah si penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi agar fungsi rasionalnya terdefinisi, penyebutnya itu tidak boleh 0, sehingga kita dapat 8x min 10 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi 8x tidak sama dengan 10. Sehingga x yang didapat adalah tidak sama dengan 10 per 8. Oke. Seperti ini. Lalu kita perkecil, jadi x itu tidak sama dengan 5/4, atau x tidak sama dengan 1,25. Jadi x itu tidak boleh sama dengan 1,25. Sehingga domain yang kedua yang kita dapatkan adalah x, di mana x tidak sama dengan 1,25, dan x adalah bilangan real. Oke. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan domain fx-nya, atau domain yang terakhir, di mana domain akhirnya itu adalah irisan atau gabungan dari kedua syarat, yaitu
Apa tadi? Oh iya, df. df sama dengan D1 yang beririsan dengan domain kedua, di mana kita tadi mendapatkan domain satunya adalah X kurang lebih sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 1,25. Oke. Karena 1,25 ini lebih besar dari 1, jadi syarat X tidak sama dengan 1,25 itu secara otomatis tidak melanggar syarat. Artinya semua nilai X yang memenuhi X kurang dari sama dengan 1 itu adalah bagian dari domain fungsi. Jadi df-nya atau dfx yang kita dapatkan adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 1 dan X adalah bilangan real. Oke. Kurang lebih seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.